Muhammad Kosim tentang keberadaan gereja di Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Tepatnya di rumah saya, Pendeta Kasedu Geniga. Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa satu, sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, serta sebagai warga negara Republik Indonesia yang hidup berdampingan walaupun berbeda suku, agama, dan daerah, bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kapanpun dan dimanapun tinggal, tetap akan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta toleransi hidup beragama. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai kearifan lokal di daerah di mana kami bertempat tinggal, akan menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dengan warga masyarakat lainnya yang hidup dan bertempat tinggal bersama di daerah tersebut. Tiga, menyampaikan permohonan maaf, rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pandeglang atas kekeliruan yang kami lakukan dalam konten TikTok yang tersebar luas. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang mengakibatkan suasana kerukunan umat beragama yang aman, damai dan harmonis, serta sudah terpelihara selama ini di Kabupaten Pandeglang menjadi terganggu. 4. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada jajaran aparat keamanan, kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan terlebih kepada tokoh-tokoh agama di Kabupaten Pandeglang atas kekeliruan dan kekhilapan yang kami lakukan. Menegaskan rumah tinggal kami, Pendeta Kasedu Geniga, di Kompleks Karangindah, Kecamatan Karangtanjung, bukan gereja, sekali lagi bukan gereja, melainkan rumah tinggal yang hanya digunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi jemaat Kristen Gereja Pantai Kostrama. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan dengan sebenar-benarnya, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, maka bersedia diproses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Yang membuat pernyataan Pendeta Kasedu Geniga. Yang dua, Lucy Daiva. Ketiga, Muhammad Kosim. Disaksikan oleh unsur-unsur yang tertera dalam surat pernyataan ini. Sekali lagi, terima kasih bagi semua, terkhusus yang hadir, atas pengertian dan penerimaannya, pengertiannya dengan situasi ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mencintai semua yang ada di sana. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan konten tersebut tidak ada maksud tujuan jelek sama sekali. Hanya bangga kepada warga Banten, tepatnya di tanggal 14 kemarin saya di Pandeglang, merasa karena kami adalah kaum minoritas di mana ada di beberapa tempat susah untuk beribadah, namun di kota Pandeglang bisa beribadah. Dan pada saat itu saya pribadi, Bapak Ibu, tidak tahu bahwa itu bukan gereja. Ini ketidaktahuan saya, keteledoran saya, tidak lagi bertanya kepada Pak Kasedu yang mengundang saya, karena di dalam Kristen kami berpikir kami beribadah itu adalah gereja. Tidak ada terpikir dalam pikiran kami bahwa itu adalah gedung gereja. Jadi kami tidak tahu kalau bahwasanya di sana ada sebuah
yang dijadikan rumah ibadah. Dari hati kami yang paling dalam saya yang mengucapkan kesalahan kata dan keteledoran saya yang tidak tahu, mohon maaf beribu maaf. Saya hanya benar-benar karena merasa bangga melihat toleransi yang luar biasa dari pihak sana, dari pihak Manila, di mana banyaknya yang saya jumpai di tempat lain tidak seperti demikian, sehingga saya bangga oleh warga Banten, khususnya di Manila pada saat itu. Jadi saya pribadi menyatakan minta maaf yang sebesar-besarnya atas keteledoran saya, atas ketidaktahuan saya bahwa itu bukanlah gereja. Jadi itu adalah sebuah rumah tinggal Bapak Kasedu yang mengundang kami bertiga pada saat itu dan tim saya juga untuk melayani di sana, melayani saudara-saudara kami yang Kristen juga yang beribadah pada saat hari itu. Dan saya juga berterima kasih buat para bapak-bapak ibu semua yang ada di sana yang luar biasa sekali rumah tinggal beliau dijadikan tempat ibadah. Itu saja dari kami. Hanya bilang nih Pak, Tidak ada lagi konten tersebut sudah dihapus. Terima kasih banyak atas kasihnya, cintanya kepada kami, mau mematuhi kami, memaafkan kami atas keteledoran yang kami lakukan, sehingga berdampak luas buat seluruh masyarakat di Kota Palembang. Sampaikan salam kami berdua untuk seluruh yang ada di sana warga Palembang. Kami sangat mencintai dan mengasihi semua warga Palembang. Ya, ada pertanyaannya, konten yang dibuat itu sudah dihapus semua atau gimana? Baik, setelah malam itu, setelah Bapak kasih menelpon saya, otomatis saya langsung hapus di konten saya, tidak ada sama sekali. Saya cuma menghapus satu Bapak Ibu, hanya itu saja. Itu pun malam itu juga setelah saya pulang, jadi hanya itu saja saya upload, dan malam itu juga saya langsung hapus. Adapun apabila tersebar hari ini beberapa konten creator yang saya lihat juga masih ada, itu bukan tanggung jawab saya karena saya melihat bukan lagi konten asli dari saya. Demikian, Pak Kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera buat kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan penasehat FKUP Kabupaten Pandeglang, ketua, wakil, sekretaris dan anggota, dan berbagai unsur yang saya hormati juga dari tokoh agama baik Islam maupun juga Kristen, Buddha, Hindu, yang saya hormati dan bahkan Bapak dan Ibu juga dari Kesbangpol hadir, dari unsur Kospida juga hadir, Pak Wakil Pak Kapolres, juga Pak Dandim, juga untuk jaksa, kejaksaan yang hormati, Kementerian Agama, teman-teman. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tadi berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya itu lewat agama. Sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 45, agama yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Mari kita sama-sama jelas bangunlah jiwa dan badannya, tidak hanya jiwa tetapi badannya, dalam rangka melaksanakan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Tadi dari berbagai sumber, jangan sampai kita ini Pandeglang sudah aman, kondusif, ya harmonisasi, ya gara-gara video TikTok oleh saudari Lucy dan empati. Jadi yang kita seperti ini bertemu, ya semua ada hikmahnya. Tapi hikmahnya ini kita harus hikmah yang berkesan. Jangan sampai kita diawali ada kurang berkesan,
ketemu dan jangan terulang kembali. Saya sebagai PLT Kesbangpol Kabupaten Pandeglang baru 2 minggu Bapak dan Ibu semua. 2 peran yang berbeda. Kalau peran PLT Kesbangpol, bagaimana kita menyatukan wawasan kebangsaan, ya, menyatukan antar suku, antar agama, antar kepentingan dalam rangka kita membangun NKRI harga mati, Negara Kesatuan Indonesia. Kita patut bersyukur Bapak dan Ibu semua. Kita bersatu. Coba di daerah yang lain terkoyak-koyak, mudah dipecah-pecah, mudah dari domba. Ini adalah forum yang terhormat ini, makanya saya ingin jangan terulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Kesbangpol terus mendukung kegiatan FKUB, dan saya juga mohon nanti hati-hati bermedia sosial. Ya, kalau tidak ada media sosial, TikTok yang di-share, ya, saya sudah pada saat itu saya langsung juga saya copy di dalam teknologi informasi, saya telusuri akun-akun saudari Lisa memiliki 4 akun, saya telusuri. Makanya pada saat kejadian itu saya sedang berkomunikasi dengan Pak Kasih, ya Pak. Hampir sehari ada 4-5 video ya, dalam rangka menyatukan bahwa kita warga Indonesia harus bersatu, ya, agama bukan untuk diperdebatkan, tapi dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sudah jelas, negara juga menjamin beragama, keyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami pemerintah Kabupaten Pandeglang akan memantau, ya, Kesbangpol akan memantau tidak hanya penggunaan media sosial, tapi paham-paham yang merujuk pada adu domba, baik di formal, ya, maupun di non formal, di lingkungan segala macam. Kami akan memantau dengan, alhamdulillah kami sudah bekerja sama Kesbang dengan Badan Intelijen, ya. Di sini juga hadir, tapi saya tidak akan sebutkan karena memang Badan Intelijen itu harus memang kita dirahasiakan. Kami kerjasama dengan Badan Intelijen, baik yang di pusat maupun di daerah. Insya Allah informasi di akhir. Yang terakhir kami sampaikan pesan Bupati Pandeglang, hasil rapat ini akan kita bawa di forum Forkopimda hari Senin jam 2. Hasil kesepakatan, hasil rumusan ini akan kita bawa. Jangan sampai terulang kembali. Dan insya Allah kesempatan ini juga menjadi rujukan kita, menjadi bahan kebijakan selanjutnya. Tadi disampaikan bagaimana kita mengantisipasi dengan ada peraturan bersama Menteri Mendagri dan Kementerian Agama, ya. Dan dari aspek sejarah pun jangan lupa sejarah. Pandeglang itu religius, ya, dan kebinekaan menghormati. Tapi manakala Pandeglang religius ini dilecehkan, ya, pasti ada gerakan-gerakan. Jangan sampai kami yang religius menghormati kebinekaan ini jangan sampai dinodai dengan langkah-langkah yang provokatif lewat media sosial. Dan yang terakhir, Pak Ketua Forum, terima kasih juga atas kehadiran ini, dan jadikan ini momentum yang sangat penting atas kita berharmonisasi kegiatan kebinekaan kita, perbedaan kita dalam rangka menyatukan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dan satu tujuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.